Selamat sore, sahabatku sekalian. Sore-sore ngopi nih ya. Ya, oke, ngopi. Kita ngobrol-ngobrol tentang SDM nih. Kemarin kan sudah saya sampaikan di channel sebelumnya bahwa tenaga kerja proyek kita itu 91%-nya belum kompeten, artinya belum bersertifikat gitu. Nah, apakah orang Indonesia itu nggak kompeten? Buktinya gedung-gedung itu tinggi, mungkin saja kompeten. Orang Indonesia juga ulet, ada juga uletnya juga. Tapi maaf, mereka kebanyakan belum terbukti kompetensinya yang dinyatakan dengan sertifikat. Maka dari itu untuk bersaing di dunia internasional di dalam era saat ini, jadi harus bersertifikat gitu. Tapi saya nggak ngomong soal sertifikat dan sebagainya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ingin mendorong bagaimana sih supaya tenaga kerja Indonesia ini, SDM Indonesia ini betul-betul hebat gitu, terampil gitu kan ya. Itu kita harus lakukan banyak-banyak pelatihan gitu. Kenapa? Karena selama ini yang terjadi di lapangan itu para tukang, para mandor itu adalah mereka belajar sendiri saja gitu, atau belajar dari para seniornya, para tukangnya. Kalau dari kenek, kalau tukang belajar dari mandornya gitu, mandor dari pelaksananya gitu. Nah, kalau teori yang disampaikannya itu nggak up to date gitu, tidak berdasarkan teori keilmuan, maka ya tidak berkembang lah jadinya SDM kita. Maka dari itu, kalau melihat di dalam kondisi Indonesia saat ini, di mana katakanlah lebih dari 60% itu tenaga yang terampil gitu kan, bahkan juga yang unskill aja bisa sampai 6 juta orang dari 8 juta gitu. Nah, itu perlu ada pembenahan. Siapa yang membenahin ini? Saya harapkan sih dunia industri ya, dunia industri itu harus melakukan pelatihan, jangan hanya pakai aja dunia industri itu. Badan-badan usaha jasa konstruksi baik BUMN maupun kontraktor itu harus membina mereka, jangan tukang itu hanya seperti lepas saja, lepas mandor itu hanya lepas saja gitu, tidak bertanggung jawab, padahal mereka yang pakai kualitas mutu dari pekerjaan, kompetensi dari para pekerja itu. Kalau kita ngelihat data yang ada, maka lembaga pendidikan dan pelatihan di Indonesia jurusan bangunan itu sekitar 119-an. Jumlah LPPK umum itu lebih dari itu, 119, artinya hampir setiap provinsi ada BLK. Satu provinsi satu BLK. Bagaimana? Masih kurang. Dari segi jumlah saja masih kurang. Maka kita harapkan setiap kabupaten kota memiliki BLK yang jurusan konstruksi, baik itu BLK kabupaten kota maupun ada yang punyanya atau yang oleh badan usaha gitu, atau cabang-cabang dari badan usaha yang melakukan pelatihan-pelatihan itu. Dari segi jumlahnya sudah sangat kurang. Maka kita harus mendorong badan usaha harus didirikan. Kalau Pemda kabupaten kota itu juga harus mendirikan BLK. Harus hidup BLK juga, bukan hanya mendirikan tapi harus hidup. Kemudian juga organisasi katakanlah swasta atau orang-orang yang punya duit ya, bisa mendirikan BLK gitu yang berbayar juga.
di situ. Tapi itu apakah sudah selesai nanti urusan SDM yang kita ketinggalan ini? Menurut Human Development Index aja masih ketinggalan kita. Yang dari Vietnam ketinggalan. Dulu Vietnam di bawah kita, sekarang kita ketinggalan. Belum guys, dari segi jumlah kalau dari jumlah kita penuhin nggak aja, satu kabupaten ada satu, itu belum terpenuhi juga gitu. Artinya belum akan mampu gitu ya mewujudkan apa yang kita cita-citakan, SDM yang unggul, yang hebat itu gitu, dengan jumlah yang banyak gitu kan. Sistem pelatihannya juga gitu, sistem pelatihannya harus dirubah, instrukturnya harus orang-orang hebat gitu, metode pelatihannya juga, alatnya juga harus ada. Metode pelatihannya itu harus betul-betul lebih banyak praktek. Kalau kita melihat teori, sudah banyak teori sistem pelatihan berbasis kompetensi, kemudian dari peraturan perundang-undangan juga, peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang sistem latihan kerja nasional, ada, semua ada. Tapi peraturan itu kan untuk mengguidance, tapi pelaksanaan di lapangan harus lebih dari kreativitas dari apa yang ada di aturan tadi, dikembangkan lagi gitu. Aturan diikuti tapi pengembangannya. Contohnya begini, kampu, ada BLK kampus, BLK swasta yang didirikan oleh orang-orang bekas PAL yang ada di Surabaya. Wah, itu tadinya di kampung, gang sempit gitu. Sekarang masyarakat sana kebanjiran rezeki karena banyak murid kampung yang kos di situ. Kenapa demikian? Karena satu orang murid memegang satu alat las, dan praktek ngelasnya itu adalah 5 minggu, yang seminggu hanya teori. Jadi 6 minggu guys, 6 minggu pelatihan, dimana seminggunya teori pengenalan, berikutnya adalah praktek terus gitu. Pelatihan semacam inilah yang sangat kredibel. Lembaga pelatihan ini yang kredibel, yang dipimpin oleh orang-orang yang kredibel. Mari kita lihat lagi contohnya. Dulu adalah namanya VEDC Malang. VEDC Malang itu dulu binaan dari Swiss kalau nggak, atau Swedia kalau nggak salah dulu. Itu juga begitu. Lulusannya lembaga-lembaga demikian itu dicari oleh industri guys. Sangat dicari. Kenapa? Karena lulusan dari lembaga itu pasti kompeten gitu, pasti hebat gitu, dan dilatih. Bahkan Malang itu sering melatih orang-orang yang akan dilombakan gitu, sampai dites kecepatannya, bukan hanya kerapiannya dan ketepatan gambar, kecepatan katakanlah mlester ini sekian nih, berapa, ditingkatkan lagi, kurang, ditingkatkan lagi kecepatan, ditingkatkan lagi gitu, untuk melatih mempersiapkan lomba. Jadi intinya adalah pelatihan Indonesia itu harus betul-betul pelatihan yang hebat. Artinya bukan hanya kayak sekolah SD, kayak sekolah SMP. Kalau sekolah SMP banyak pengetahuan gitu. Sedangkan pelatihan itu adalah bukan sekolah umum, tapi melatih sesuatu untuk melaksanakan pekerjaan itu gitu. Ngelatih las, bukan ini las, apa las itu dan sebagainya, teori las, bagaimana, bukan. Tapi melatih seseorang bisa ngelas, tapi sebelumnya harus didasari bagaimana filosofi ngelas. Contoh ya, begitu juga juru ukur, juru gambar, bagaimana seseorang bisa gambar yang bagus, tepat, yang indah, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah keinsinyuran. Kalau gambar keinsinyuran, kalau gambar terkait dengan desain interiornya juga, iya bisa mampu itu semua sampai menggunakan teknologi tinggi. Jadi itu sore-sore ini ngopi-ngopi dikit-dikit tentang bagaimana mewujudkan pekerja konstruksi yang hebat nanti. Setelah hebat juga nanti harus kita perhatikan dari honornya, gajinya guys. Mungkin gitu ya. Selamat sore, kita mari berjuang terus untuk pembinaan SDM kita. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum.